Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita biar kita beri. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini ba'da salat subuh, setelah salat subuh kita bisa melanjutkan majlis kita pada season kedua. Nah, setelah di season pertama di malam hari ba'da isya kita menyampaikan bahasan tentang sebab-sebab perselisihan, permusuhan di tengah-tengah salafiyin. Semoga hal itu menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Dan di pagi hari ini kita akan melanjutkan pada sesi kedua dengan pembahasan tema yang lain. Sebagaimana telah diumumkan panitia, yaitu menengok sisi kehidupan Rasulullah SAW di dalam kehidupan rumah tangga. Judul ini kami tujukan atau kami maksudkan agar kita bisa melihat bagaimana salah satu sisi kehidupan Nabi SAW itu kehidupan beliau dalam rumah tangganya. Untuk kita mengambil pelajaran dan menjadikan beliau SAW sebagai qudwah hasanah, teladan yang baik dalam kehidupan berumah tangga. Pada pembahasan dari malam telah kami sebutkan di antara penyebab munculnya muskilah perselisihan adalah dhaf sidqi fil ittiba, dhaf sidqi fil ittiba, lemahnya kejujuran dalam ittiba. Nah, ittiba kepada Rasulullah SAW juga meliputi bagaimana kehidupan beliau dalam berumah tangga. Nah, dan karena keterbatasan ilmu yang ada pada kami, maka di kesempatan pagi hari ini kami menukilkan beberapa hadis Rasulullah SAW yang dinukilkan atau dituliskan sebagian para ulama di dalam risalah mereka. Di antaranya kami ambil dari sebuah artikel atau risalah yang berjudul Hadiyun Nabi SAW di Baitihi, ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Abdul Mazru'i Allah Ta'ala. Dinukilkan di sini bagaimana beberapa sisi kehidupan Rasulullah SAW. Bagaimana sikap beliau ketika berada di rumah, apa yang beliau lakukan, bagaimana sikap beliau kepada istrinya, bagaimana sikap beliau kepada anak-anak,
bagaimana ketegasan beliau di dalam menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar di tengah-tengah keluarganya. Ini mungkin yang akan kami sampaikan di pagi hari ini. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan taufik kepada kami dan untuk semua untuk bisa mengamalkan setelah kita mengetahuinya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa yang memiliki kehidupan bersama keluarganya. Disebutkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha bagaimana aktivitas Rasulullah SAW ketika berada di rumahnya. Aisyah ditanya radhiyallahu anha, "Mada kana ya'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di baitihi?" Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di rumahnya? Qalat, Aisyah berkata, "Kana basharan minal bashar, yafli thawbahu wa yahlubu syatahu wa yakhdumu nafsahu." Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya apa yang dilakukan Rasul di rumah, Aisyah menjawab, beliau adalah manusia sebagaimana manusia lainnya. Yatli thawbahu, beliau membersihkan bajunya. Wa yahlubu syatahu, beliau memerah domba atau kambingnya. Wa yakhdumu nafsahu, beliau melayani dirinya sendiri. Yakni semua ini dilakukan Rasulullah SAW dalam rangka membantu tugas istrinya. Karena kita telah mengetahui bahwa pada asalnya tugas-tugas rumah tangga tersebut seperti mungkin mencuci, membersihkan, merawat anak-anaknya, ini pada asalnya tugas sang istri yang memang waktunya lebih banyak di rumah. Namun ketika berada di rumah, Rasulullah SAW membantu tugas-tugas istrinya. Hadis tadi diriwayatkan dari Imam Ahmad dan dari Imam Tirmidzi. Di dalam riwayat yang lain dari Imam Muslim, dari sahabat Al-Aswad ibn Yazid, qala, atau dari seorang rawi Al-Aswad ibn Yazid, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aswad ibn Yazid bertanya, beliau berkata, sa'altu, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fil bait. Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Qalat, Aisyah berkata, kana yakunu fi mihnati ahlihi. Rasulullah SAW ketika berada di rumahnya adalah beliau fi mihnati ahlihi, yakni membantu tugas-tugas istrinya. Wa idza sami'a bil adzani kharaja. Kalau mendengar azan, beliau keluar dari rumahnya untuk sholat. Dan hadis ini pula diriwayatkan dari Imam Bukhari dalam sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari. Adapun dalam lafaz Imam Ahmad, Aisyah menjawab, kana Rasulullah SAW yakhitu thawbahu wa yaksifu na'lahu wa ya'malu ma ya'malu rijalu fi buyutihi.
Bahwasanya Rasulullah SAW ketika berada di rumahnya, yakhitu thawbah, menjahit pakaiannya, membantu istrinya mungkin ketika pakaiannya ada yang robek, maka beliau tidak segan menjahit sendiri. Wa yaksifu na'lahu, melubangi sandalnya, memperbaiki sandalnya yang rusak. Wa ya'malu ma ya'malu rijalu fi buyutihim, beliau melakukan apa yang dilakukan para lelaki di rumah-rumah mereka. Beberapa riwayat hadis ini yang kami nukilkan, sebagaimana hal ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, salah satu istri beliau alaihi salatu wassalam, menunjukkan bahwa beliau sebagai seorang suami yang memiliki sifat tawadhu kepada keluarga, tidak menunjukkan al-kibr, kesombongan. Berbeda hanya kalau seorang yang sombong, merasanya kepala keluarga, merasanya seorang suami, ingin dilayani semuanya, sampai-sampai ketika mungkin istrinya lupa, tidak memberikan minum padanya, marah. Sampai-sampai ketika istrinya karena sibuk mengurusi anak-anaknya, lupa, kurang membantu, kurang melayani suaminya, marah. Tetapi tidak dengan keadaan Nabi kita alaihi salatu wassalam, wa huwa qudwah, beliau dan teladan. Padahal beliau seorang nabi, bahkan nabi yang paling mulia, Sayyidu waladi Adam, beliau pemimpinnya Bani Adam, tuannya Bani Adam, lebih mulia dari para raja-raja. Jadi lihat kehidupan beliau di rumah tangganya, tawadhu, membantu tugas-tugas istrinya. Maka ikhwani fiddin, rahimana rahimakumullah, ini sebagai namudaj, contoh untuk kita. Kalau kita berada di rumah, melihat istri kita sibuk, maka tidak mengapa kita membantunya. Bagi yang punya kemampuan masak, tidak mengapa dibantu. Sedang masak apa dibantu. Sedang repot mencuci, ya dibantu, menjemurkannya. Atau hal-hal lainnya yang istri membutuhkan bantuan kita. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini akan menambah keharmonisan hubungan seorang suami dengan istrinya. Istrinya akan merasa suaminya seorang yang menyayanginya. Dan ketika rumah tangga tadi, suami dan istrinya harmonis, baik, maka akan berpengaruh kepada siapa? Al-aulad, kepada anak. Anak-anak akan merasa betah, nyaman di rumah ketika melihat ayah dan ibunya harmonis. Besar pengaruhnya kepada anak-anak kita untuk tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, solihah. Berbeda ketika anak-anak sering melihat pertengkaran, keributan antara ayah dan ibunya. Nah, ucapan-ucapan yang kasar, kaku, kadang keluar sering terdengar dari sang ayah kepada ibunya. Demikian pula sikap ketus dari ibunya kepada ayahnya dilihat oleh sang anak. Pemandangan seperti ini akan membekas pada hati anak kita. Terkadang sebagian anak kecewa, ingin lebih baik, lebih betah di luar daripada di rumah, yang suasananya tidak ada keharmonisan. Dia lebih senang di luar bersama teman-temannya, menghabiskan waktunya. Akhirnya rusaklah akhlak anak-anak kita. Siapa sebab awalnya? Kita sebagai ayah dan ibunya. Maka para aba wal ummahat, al-ikhwah wal akhawat, ayo kita wujudkan keteladanan Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika beliau berada di rumahnya. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Lalu ternyata beliau alaihi salatu wassalam sosok seorang ayah
yang betul-betul menunjukkan sikap rahmat dan kelemah lembutan kepada anak-anak. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud wa Tirmidzi, dinukilkan dalam risalah ini. Faqad kana idza dakhalat alaihi Fatimatu ibnatuhu qama ilaiha fa akhadha bi yadiha wa qabbalaha wa ajlasaha majlisahu. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW jika masuk kepada beliau Fatimah, putri beliau, yang menjadi istrinya siapa? Fatimah menjadi istrinya siapa? Ali radhiyallahu anhu. Ketika Rasul di rumah, datang putrinya itu Fatimah. Maka Rasulullah bangkit menyambut putrinya. Fa'aqada biyadiha, memegang tangan putrinya. Faqabbalaha, beliau mencium putrinya. Wa ajlasaha majlisahu, dan mendudukkan di tempat duduknya. Di samping kirinya atau di samping kanan. Disambut. Dalam sebagian lafaz nanti katakan, marhaban ya binti. Rasul menyambutnya. Wa kana idza dakhala 'alaiha, demikian pula ketika Rasulullah SAW masuk menemui Fatimah di rumahnya. Qamat ilaih, maka Fatimah pun bangkit menyambut sang ayah. Fa'akhadat biyadihi, kemudian memegang tangan ayahnya yaitu Rasulullah SAW. Faqabbalathu, kemudian Fatimah mencium ayahnya. Wa ajlasathu, mendudukkan ayah tadi di majlisnya, di dekat dengan beliau. Lihat keharmonisan antara seorang ayah dengan anaknya, yang kadang kita lupa, kita akui. Kadang hal ini masih jarang kita praktekkan. Nah, kadang ketika kita masuk ke rumah, anak capek setelah kerja, tugas banyak, kemudian melihat anak-anak mungkin sedang bermain atau apa, yang muncul kadang apa? Karena kita capek, muncul emosi, marah. Jangan ribut dan sebagainya. Kita tidak menyapa dulu anak-anak, tidak menanyakan gimana kabarnya nak. Nah, bagaimana sekolahnya, bagaimana makannya. Talattufan, berlemah lembut dengan anak-anak kita. Lihat teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau dibilang sibuk, bagaimana kesibukan beliau? Yang beliau urus yang betul-betul kesibukan yang luar biasa. Jika beliau di luar, beliau bermusyawarah bersama para sahabat tentang umat ini, tentang dakwah, tentang bagaimana berjihad di sabilillah. Tapi bagaimanapun sibuknya beliau alaihi salatu wassalam, beliau ketika berada di rumahnya berjumpa dengan anak-anaknya menunjukkan sikap apa? Rahmat, kasih sayang. Demikian disebutkan dalam Sahih Muslim, qalat Aisyah, disebutkan dalam Sahih Muslim bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, kunna azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam indahu fa'aqbalat Fatimah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dulu kami istri si Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berada di sisi beliau. Ketika dibaca keseluruhan hadis ini adalah di saat-saat, di waktu yang sudah mendekatnya Rasulullah kepada wafatnya. Ketika itu beliau kumpul bersama istri-istrinya, yang di saat itu istri beliau di satu waktu itu ada 9 orang. Nah, kemudian fa'aqbalat Fatimah, datanglah Fatimah, putri beliau. Tamshi
ma tukhti'u misyatuha min misyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Kata Aisyah, Fatimah datang berjalan dan cara jalannya Fatimah itu sama sekali sedikit pun tidak berbeda dengan cara jalan Rasulullah SAW. Mirip cara jalannya Fatimah bintu Nabi SAW, mirip dengan cara jalannya Rasulullah SAW. Falamma ra'aha, ketika Rasulullah melihat Fatimah, putri beliau, rahaba biha wa qala marhaban ya binti. Beliau menyambutnya dan mengatakan marhaban ya binti. Selamat datang wahai anakku. Subhanallah. Sudahkah ini kita lakukan ya ikhwan? Ya para ummahat menyambut anaknya yang mungkin sudah dewasa, mungkin kadang sudah menikah, datang ke rumah kita. Kadang kita lupa ketika datang. Disambut dengan wajah yang ceria. Marhaban ya binti, marhaban ya ibni. Selamat datang. Kemudian thumma ajlasaha an yaminihi au an shimalihi. Kemudian Rasul mendudukkan Fatimah tadi di sebelah kirinya atau di sebelah kanan. Sebelah kanannya atau di sebelah kiri. Dalam kelanjutan hadisnya, benar Rasulullah membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Kemudian setelah dibisikkan yang pertama kali, Fatimah menangis. Kemudian Rasul pun membisikkan lagi sesuatu kalimat untuk kedua kalinya. Kemudian setelah dibisikkan yang kedua, Fatimah tertawa, senyum bahagia. Ketika ditanya Fatimah oleh Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dibisikkan Rasulullah sehingga beliau menyampaikan sesuatu kepada Fatimah tanpa terdengar oleh istri beliau. Ketika itu ada yang lain, istri beliau di sana. Allah hanya membisikkan kepada Fatimah putri. Ketika Rasulullah masih hidup, Fatimah tidak mau memberitahukan. Tapi setelah wafatnya Rasulullah SAW, ternyata beliau menyampaikan kepada Fatimah pada saat menyampaikan yang pertama kali yang membuat Fatimah menangis. Rasul mengatakan bahwasanya Jibril biasanya datang dalam 1 tahun itu 1 kali untuk apa? Nah, menguatkan hafalan Rasulullah SAW dalam Al-Quran, terus mengulangnya. Namun di tahun itu Jibril datang 2 kali. Kata beliau, tidak tahu, melainkan nampaknya sudah dekat ajal beliau alaihi salatu wassalam. Maka Fatimah menangis radhiyallahu anha. Begitu mendengar ayahnya telah merasakan bahwa ajalnya nampaknya sudah semakin dekat. Fatimah menangis karena akan berpisah dengan ayahnya radhiyallahu anha. Seorang ayah yang sangat perhatian kepada umat, kepada kaum muslimin, kepada keluarganya, kepada anaknya. Seorang ayah benar-benar menjadi sebuah keteladanan dalam setiap hal. Akan berpisah. Sungguh kita yang hidup di zaman ini jauh dari Nabi SAW. Bagaimana merasakan dahsyatnya berbagai macam ujian fitnah. Nah, hadis-hadis Rasulullah SAW demikian banyak didapatkan dalam kitab-kitab hadis dan disebarkan oleh para ulama, para du'a. Jadi kita melihat betapa banyaknya hati-hati manusia yang menentang, mengingkarinya. Terkadang kita merasa karena besarnya fitnah ujian, ya Allah, akankah kita kuat menghadapi berbagai macam ujian? Sementara hadis Rasulullah SAW diabaikan
disia-siakan oleh sekian banyak manusia. Apalagi Fatimah, putri beliau. Beliau menangis ketika dibisikkan oleh Nabi SAW. Namun ketika dibisikkan untuk kedua kalinya dalam kelanjutan hadis ini, ketika dibaca keseluruhannya, ternyata Rasulullah mengabarkan, "Na'am, Abu Fatimah akan menyusul pada Rasulullah SAW." Nah, maka beliau pun senyum bahagia. Ikhwani wa akhwati fillah rahimana rahimakumullah, lihatlah bagaimana rahmah Nabi kita alaihi salatu wassalam kepada anak-anaknya, termasuk kepada putra beliau yang bernama Ibrahim, karena beliau pernah Allah anugerahkan seorang anak laki-laki, namun belum sampai usia dewasa sudah meninggal. Maka Allah mengatakan, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Dalam ayat dalam surat Al-Ahzab, bahwa Muhammad itu bukanlah ayah salah seorang lelaki di antara kalian, rijal, laki dewasa. Kenapa? Beliau pernah memiliki putra, anak laki-laki yaitu Ibrahim, akan tapi Allah wafatkan ketika masih apa? Kecil. Maka Allah katakan, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Muhammad itu bukan ayah seorang lelaki dewasa di antara kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nah, ketika beliau memiliki, dilahirkan bagi beliau Ibrahim. Nah, ketika Ibrahim tadi masih kecil sebelum wafatnya, beliau memegang tangan Ibrahim, beliau mencium Ibrahim. Nah, sebagai bentuk kasih sayang beliau, sehingga sebagian sahabat ketika itu, ingat kami Al-Aqra ibn Habis yang memiliki 10 anak kaget. Karena selama ini belum memiliki 10 anak, tidak pernah mencium anaknya. Tidak pernah menunjukkan tadi kasih sayang sedekat apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Maka beliau sampaikan itu dan Rasul mengingkarinya. Beliau mengatakan, "La yurham." Nah, orang yang man la yarham, orang yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayang. Maka Rasulullah SAW. Ketika Ibrahim meninggal, maka Rasulullah SAW darafat aina Rasulullah SAW, maka kedua mata Rasulullah SAW mengeluarkan air mata. Rasul pun mengatakan, "Innal aina tadma wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzun." Sesungguhnya al-aina, mata itu menangis, wal qalba, hati itu yahzan, sedih, dan kami tidaklah mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Rabb kami, kecuali yang membuat Rabb kami ridha. Sesungguhnya kami, wahai Ibrahim, benar-benar bersedih dengan sebab perpisahan denganmu. Menunjukkan kasih sayang beliau alaihi salatu wassalam. Di dalam lafaz hadis yang lain, dalam riwayat yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudli lisanahu lil Hasan ibni Ali." Sesungguhnya Rasulullah SAW suatu saat pernah menjulurkan lidahnya kepada cucu beliau, Hasan ibn Ali. Fayara as-sadiyu humrata lisanihi fayahashu lahu. Maka as-sadi tadi, Hasan yang masih kecil, melihat bagaimana merahnya lisan lidahnya Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Ini bermain-main. Maksud bermain-main. Nah, akhirnya tadi
Naam, Hasan pun senang, bahagia dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Lihat sikap beliau kepada anak-anak. Menunjukkan apa? Perhatian, kasih sayang. Yang kadang kita masih sering terlupakan. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, hadis ini didapatkan di dalam silsilah sahihah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yulaibu Zainab binta Ummi Salamah. Ummu Salamah itu salah satu istri beliau. Setelah wafatnya Abu Salamah, maka Rasul menikahi Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah memiliki anak, di antaranya Zainab. Berarti Zainab itu apanya Rasulullah? Radibah, ya. Anak tiri Rasulullah SAW. Radibah. Zainab, Radibahnya Rasulullah SAW. Putri tirinya Rasulullah SAW dari Ummu Salamah. Nah, Rasulullah bermain-main dengan Zainab, dengan putri tirinya. Wahwayaku beliau ketika bercanda dengan Zainab, putri tiri beliau mengatakan, ya Zainabu, ya Zuwainab. Wahai Zainab, wahai Zuwainab. Sim tasghir dari Zainab. Menunjukkan walaupun bukan putri beliau, ini putri tirinya, Radibah. Tapi ternyata Rasulullah menunjukkan apa? Perhatian, kasih sayangnya. Sementara terkadang kita mendengar ketika ada seorang suami, dia menikah dengan istri, apakah keduanya sama-sama memiliki anak, ataukah mungkin istrinya sudah memiliki anak, dia punya Radibah atau Radib. Terkadang kita mendengar sikap-sikap yang tidak baik dari suami tersebut kepada Radibnya, kepada Radibahnya, kepada anak tirinya. Kadang kita bertanya, bukankah ketika engkau menikahi wanita tadi, engkau sudah tahu bahwa wanita tadi memiliki anak? Seharusnya engkau bersiap-siap bahwa wanita yang engkau nikahi sudah memiliki anak, maka anaknya pula harus mendapatkan perhatian dari kita ketika kita siap menikahi ibunya, kan demikian. Tapi kita mendengar. Demikian pula seorang istri ketika menikah dengan seorang suami yang suaminya tersebut sudah memiliki anak. Karena kita mendengar sikap-sikap seorang wanita tadi membeda-bedakan dengan anaknya sendiri. Terlalu mencolok membedakan perbedaan kasih sayang. Sehingga membuat Radibnya atau Radibahnya merasa apa? Sedih. Lihatlah teladan Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya aba wal ummahat. Ketika Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah, Ummu Salamah telah memiliki anak-anak dari Abu Salamah sebelum beliau wafat. Dan Rasulullah SAW mengasihi, menyayangi, memberikan perhatian kepada anak-anak tiri beliau. Karena beliau alaihi salatu wassalam jangankan kepada putra atau putrinya sendiri, atau kepada Radib atau Radibahnya, bahkan kepada anak-anak yang lain, beliau menunjukkan kasih sayang, perhatian yang besar. Dalam keadaan beliau seorang pemimpin besar, lebih mulia dari raja-raja, ternyata beliau seorang yang berlemah lembut dan mengasihi pada anak-anak. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Demikian lemah lembutnya Nabi kita alaihi salatu wassalam, bagaimana keharmonisan beliau kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Namun ketika terjadi kemungkaran,
Ketika terjadi hal-hal yang menyelisih syariat di rumahnya, beliau tidak pernah membiarkan. Beliau tetap menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Dalam keadaan beliau tadi kita lihat dalam beberapa hadis bagaimana? Sangat lemah lembut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis didapatkan dalam Sahihul Jami' dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ittala'a ala ahadin min ahli baitihi kadhiba kadbatan lam yazal mu'ridan anhu hatta yuhditha taubatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau melihat pada salah satu dari keluarga beliau yang berbohong dengan satu kedustaan, satu kebohongan, maka senantiasa beliau terus-menerus berpaling dari keluarganya tersebut hingga dia bertaubat atas perbuatan bohongnya. Sebagian apa dari sini katakan bahwa memang sifat jelek dusta ini termasuk sifat jelek yang paling tidak disukai Rasulullah SAW. Rasulullah tidak membiarkan adanya, atau kita melihat di antara keluarganya ada yang berbohong. Beliau senantiasa akan berpaling, tidak memberikan sikap yang baik sampai beliau tahu bahwasanya keluarganya tersebut atau sebagian keluarga tadi untuk bertaubat dari perbuatan bohong. Ini menunjukkan Rasulullah SAW mengingkari terhadap perbuatan-perbuatan dosa, akhlak-akhlak yang jelek. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dapat dalam Sahih Jami' As-Saghir, Rasulullah mengatakan, "Alliqu as-sawta haitsu yarahu ahlul bait fa innahu adabun." Gantungkanlah cambuk di tempat yang ahlul bait keluarga itu bisa melihatnya. Sesungguhnya ketika disimpan cambuk tersebut, hal itu merupakan adab pendidikan pengajaran untuk mereka. Kata para ulama, karena saut cambuk itu biasa digunakan alat untuk apa? Memukul. Bukan maknanya bahwa cambuk itu senantiasa akan digunakan, dipukul, bukan. Tapi untuk sebagai apa? Sebagai peringatan bagi keluarganya. Bahwa barang siapa yang berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan mengingatkan. Jangan sampai dia mendapatkan apa? Hukuman. Bukan maknanya seorang ayah menjadi pemborong, banyak pemukul, bahkan dengan pukulan-pukulan yang memayahkan atau membuat cedera kepada anak atau kepada istrinya. Bukan. Ini bukan contoh Nabi SAW. Jika terpaksa harus memberikan pukulan dan ini diberikan Nabi, maka pukulan yang ghairu mubarrih, bukan pukulan yang memayahkan, bukan pukulan yang membuat cedera, bukan. Namun sebagai peringatan atas perbuatan dosa yang mereka lakukan. Ikhwani fi din rahimana rahimakumullah. Demikian pun disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam," aku pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hasbuka min Safiyah kada wa kada." Yani Aisyah menggibahi Safiyah, istri Rasulullah yang lainnya. Ta'ani qasirah, ya Rasulullah. Safiyah itu pendek, tidak tinggi, menyebutkan beberapa aib Safiyah. Dan ini kadang terjadi kan, ketika seorang suami mungkin memiliki lebih dari satu istri. Kadang terjadi kecemburuan, kadang terjadi seakan persaingan di antara mereka. Lihat bagaimana sikap Rasulullah SAW. Ketika Aisyah mengucapkan hal ini, faqala, Rasul mengatakan, laqad kunti kalimatan
Lau muzizat bima'id bahr lamazazathu. Sungguh engkau Aisyah telah mengucapkan satu kata, satu kalimat, seandainya kalimat tersebut dicampurkan kepada air lautan, dimasukkan kepada lautan, niscaya akan merubah lautan tadi, merubah warnanya atau merubah aroma. Berarti apa? Ucapan ghibah tersebut, ucapan yang apa? Kemungkaran yang sangat besar. Rasul tidak membiarkan. Qalat, Aisyah berkata, wa hakaitu lahu insanan, dan aku menyebutkan kepada Rasulullah, yakni menyerupai seseorang, mungkin sifatnya atau perbuatannya, dalam rangka menunjukkan jeleknya orang tadi, meniru-niru. Rasulullah tidak suka. Karena itu termasuk naum minal ghibah. Misalnya anak kita, pasti kita mengatakan, misalnya tadi saya lihat orang yang kayak gini, ini. Ini menyebutkan atau meniru-niru ucapan atau perbuatan seorang yang jelek tadi. Naum minal ghibah. Apa kata Rasulullah SAW? Ma uhibbu anni hakaitu insanan wa anna likada wa ingkari. Jadi ketika ghibah terjadi dari istrinya, harus segera menghentikan. Berikan nasihat. Kadang kita lupa. Ketika pulang ke rumah, isi cerita. Kita tahu nggak? Fulana, demikian. Tahu nggak kan? Subhanallah. Maka kita pun menasihatkan istri. Nah, wahai istriku, tenang. Hati-hati dari ghibah. Kalaulah yang engkau ucapkan itu benar, apa adanya kekurangan dari saudarimu, maka itu ghibah kan. Dan apalagi kalau yang kau ceritakan itu tidak benar, bohong berarti. Kecuali kalau mungkin mengadukan bagaimana sikap yang baik, bagaimana ya sikap saya kalau menghadapi teman yang sikapnya demikian. Ini bertanya kan. Kalau ini tidak mengapa. Tapi sekedar apa menceritakan begini, bahkan ketika saya mengatakan ya sudah besok nanti diberikan hadiah padanya. Wah begini Pak. Memang ingin apa? Ingin menyebutkan kejelekannya saja ini. Ingin supaya suaminya marah, ikutan membela dia. Nah ini jangan. Tapi kalau tujuannya bertanya, kadang kan terjadi su'ut tafahu bainal ummahat, bainal ikhwan, bainal aba. Kita bersabar. Yang namanya manusia, yusib wa yukhti. Kadang benar, kadang keliru. Selama dia menginginkan kebaikan, ingin memperbaiki kekurangan-kekurangannya, kenapa tidak kita maafkan? Kita didik istri kita, jadilah orang yang afina 'anil nas. Kita katakan, bukankah anti ingin menjadi penduduk jannah? Penduduk jannah itu diantara sifatnya orang yang mau memaafkan kepada, mudah memaafkan. Jangan punya sifat pendendam. Nasihati istrinya ketika terjadi kemungkaran-kemungkaran tadi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita alaihi salatu wassalam beliau menunjukkan sikap muasyarah, bagaimana hubungan yang baik kepada istri-istri beliau, sebagai di antara telah kami sebutkan di hadis-hadis di awal. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam, seorang sosok suami yang bersabar ketika istrinya mungkin sedang apa? Emosi, marah. Ya mungkin namanya istri kadang capek di rumah. Maka kita ternyata diberikan keteladanan Rasulullah SAW untuk sabar dan tetap membuat istri tadi menjadi apa? Lapang dadanya, membuat istri menjadi ridho. Walaupun mungkin kadang keliru istrinya, salah.
Nah, berarti menunjukkan bahwasanya tidak semua setiap kekeliruan kesalahan sang istri itu bagaimana kita hukumi. Kadang sebagian kita menutup pandangan mata kita, pura-pura tidak tahu. Kalau kesalahan itu kesalahan yang apa? Ringan. Ya sudahlah, mungkin karena kekurangan dalam tabiatnya. Pernah terjadi, disebutkan dalam sebuah hadis, bagaimana ketika itu Aisyah radhiyallahu anha, sebenarnya disebutkan dari sahabat Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu, qala ja'a Abu Bakar radhiyallahu anhu yasta'dhinu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah sahabat Abu Bakar meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke rumah beliau. Sahabat Abu Bakar juga mertua beliau kan, mertua Nabi. Karena Nabi menikahi siapa? Aisyah radhiyallahu. Nah, sahabat Abu Bakar, mertuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke rumah beliau. Fasami Aisyah radhiyallahu anha wa hiya rafi'atun sautaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Bakar mendengar Aisyah dalam keadaan Aisyah sedang meninggikan suaranya kepada Rasulullah SAW. Sedang marahin Aisyah. Kadang terjadi. Jadi kalau kita mendapat istri kadang apa? Mungkin lagi marah, agak tinggi suara pada kita. Ingat hadis ini ya. Kadang-kadang terjadi, ya sudah, tenang. Jangan kemudian kita apa? Kamu, terjadi. Ada kirimnya panas terjadi di rumah tangganya. Lihat, Rasulullah pernah terjadi. Aisyah meninggikan suaranya kepada Rasulullah SAW dan didengar oleh sang ayah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tentu sahabat Abu Bakar As-Siddiq seorang ayah yang ingin mendidik putrinya. Maka Rasulullah pun mengizinkan Abu Bakar masuk. Faqala, maka Abu Bakar berkata kepada putrinya itu Aisyah, ya ibnata Ummi Ruman, wahai putri Ummu Ruman, istrinya beliau. Ini sahabat Abu Bakar. Wa kana Abu Bakar mencela, yakni menasihati kepada siapa? Aisyah. Beliau Abu Bakar mengatakan, atarfa'ina sautaka ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apa kau meninggikan suaramu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Marah Abu Bakar. Memarahi siapa? Putrinya. Kenapa kamu tidak beradab kepada Rasulullah SAW? Apa yang dilakukan Nabi? Kalau kita mungkin mengatakan, tuh kan apa tadi kata aku. Kan begitu kalau kita mungkin ya, datang mertua kita, kemudian menyalahkan istri kita. Tadi aku juga kamu salah, mungkin kita akan mengatakan ini. Tapi Nabi SAW apa yang beliau lakukan? Fahalan Nabi SAW bainahu wa bainaha. Rasul malah menghalangi Abu Bakar dengan Aisyah. Dihalangi Rasulullah SAW. Supaya Abu Bakar tidak marah terus kepada Aisyah. Dalam keadaan Aisyah tadi salah kepada Rasulullah SAW. Kemudian sahabat Abu Bakar yang keluar. Pada makharaja Abu Bakar. Ketika Abu Bakar keluar, ja'ala Nabi SAW yaqulu, maka mulailah beliau berbicara kepada Aisyah. Nah, yatarabba, meminta keridhaan Aisyah, mengharap ke Aisyah menjadi ridha lagi, tidak marah lagi. Beliau mengatakan, ala tarayna anni qad hultu bainar rajuli wa bainaki. Tidakkah kau lihat bahwa aku itu menghalangi antara orang tadi Abu Bakar dengan beliau membela Aisyah radhiyallahu anha. Summa ja'a Abu Bakar, kemudian datanglah sahabat Abu Bakar, datang lagi. Fasta'dana Ali meminta izin kepada Rasulullah untuk masuk. Wajadahu yudhahikuha, dan beliau sudah dapatkan Rasulullah sedang tertawa bersama Aisyah radhiyallahu anha. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah, lihat bagaimana sikap Nabi alaihi salatu wasallam kepada istri beliau. Bersabar ketika kadang mendapatkan apa? Hal yang kurang baik dari mungkin
sikap-sikap yang kurang baik. Jadi kalau dalam hal tadi ada kemungkaran yang besar, maka Rasulullah SAW tidak pernah membiarkan. Beliau menasihati kepada istrinya, dan agar tidak terjadi kemungkaran di rumah. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain, ikhwani fillah rahimahullah. Namun di akhir majlis ini, dan semoga Allah berikan kesempatan lain, atau mungkin insyaallah akan disampaikan oleh tidak yang lainnya tentang bagaimana kehidupan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan di akhir pertemuan kami menukilkan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bagaimana kehidupan Nabi Muhammad dalam rumah tangganya. Disebutkan oleh Aisyah kepada Urwah, keponakannya, putra dari saudari Aisyah radhiyallahu anha. Karena Urwah itu putra dari Asma binti Abi Bakar. Aisyah mengatakan, "Ya bani ukhti, in kunna tananzuru ila al-hilal, thumma ila al-hilal, thalathati ahillah, wa ma uqida fi abiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai putra saudariku, ya ibnu ukhti," ya kepada Urwah ibnu Zubair, kami istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar kami pernah melihat kepada semua rumah-rumah istri Nabi yang semuanya ada 9 ketika itu. Tidak ada satupun, jadi semua rumah-rumah Nabi SAW kami melihat 3 hilal. Berarti syahrain 2 bulan. Hilal di awal, hilal kemudian di awal bulan berikutnya, kemudian di akhir 2 bulan. Kami tidak melihat. Dan ada api dinyalakan di rumah-rumah Rasul. Jadi tidak pernah, tidak masak maknanya. Tungkunya itu tidak pernah nyala selama 2 bulan. Jadi tidak masak kan? Nah, maka Urwah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya khala, ma yu'ishukum?" Lalu apa yang kalian makan untuk bertahan hidup? Qalat al-aswadan. 2 yang hitam. Maksudnya mimbabu taglib, yakni yang dimakan ketika itu Rasul dan istri-istrinya selama 2 bulan tidak masak, memakan kurma dan air. Kurma dan air. Nah, hanya saja kata Aisyah, Rasul itu memiliki tetangga, sejumlah tetangga dari kalangan Ansar yang mereka memiliki kambing atau unta yang diperah, dan mereka menghadiahkan susunya kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah pun memberikan susu tadi kepada istri-istrinya. Apa kata para ulama, di antara kata Syekh bin Baz rahimahullah ketika menyebutkan hadis ini, bahwasanya demikianlah kehidupan Nabi Muhammad SAW dengan istri-istrinya. Terkadang belum mendapati kehidupan yang sempit, kekurangan, namun beliau dan istri-istri beliau bersabar. Pada beliau Nabi kan, beliau pemimpin besar. Kalaulah beliau meminta kepada para sahabat, kepada sahabat yang memiliki kecukupan, tentu akan apa? Akan dicukupi, akan diberikan. Dilihat beliau Nabi Muhammad SAW menahan untuk apa? Memilih untuk bersabar. Dengan apa yang Allah berikan, Allah mudahkan bagi beliau. Benar-benar teladan bagi kita, ikhwani wa akhwati fillah, al-aba wal ummahat. Sehingga terkadang seandainya kehidupan kita terkadang ada masalah lapang, kita bersyukur. Kadang ada masa sempit. Ma'isyah yang biasanya lancar dari sang suami, kadang-kadang mendapatkan ujian, mungkin ada kekurangan. Hendaklah bersabar para ummahat. Kita melihat bahwasanya para abah, para suami masih berupaya menunaikan kewajibannya. Namun yang namanya rizki Allah, na'am yabsutu. Nah, Allah yang melapangkan, wa yaqdir, Allah yang menyempitkan.
ujian bagi kita. Maka lihatlah rumah tangga Nabi SAW ketika mendapatkan ujian kesempitan. Nah, maka bersabar. Sudahkah kita alami selama 2 bulan tidak masak di rumah? Ini bagi yang biasanya masak, bukan yang biasanya membeli. Enggak masak tapi membeli misalnya, bukan ini. Betul-betul biasanya masak di rumah. Kalau suaminya memberikan bahan-bahan makanan atau beri uangnya, dimasak di rumah. Nah, bukan yang memang biasa makanannya beli terus, bukan. Nah, bagi yang kebiasaan tadi masak, pernahkah mengalami tidak memiliki bahan-bahan untuk dipasak di rumahnya selama 2 bulan? Nah, pada mungkin di antara kita masih mungkin kadang mengalami sebagian waktu, tapi tidak seperti yang dialami Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka bersabarlah ayyuhal aba wal ummahat, ayyuhal ikhwan wal akhawat. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan sementara. Bersabar sesaat di dunia untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat. Jangan sampai karena kekurangan, ujian, kemiskinan atau kekurangan mendorong suaminya untuk melakukan perkara-perkara yang maksiat, dosa, melakukan sesuatu yang Allah haramkan. Atau kalau suaminya adalah seorang du'a, seorang da'i, atau mudarris, atau pengajar, atau yang mereka taat dalam dakwah, jangan sampai karena kekurangan maisha kisah istri, kemudian mengatakan kepada suaminya, lebih baik kamu sekarang cari uang terus dan gak usah bantu dakwah. Nah, tapi seorang istri yang baik, dia akan bersabar dan tetap akan mendukung suaminya untuk meluangkan waktu, menyisihkan waktu selain kewajibannya menafkahi istrinya dan anak-anaknya. Juga istri yang baik akan dan bahkan menasihatkan, mendorong istrinya untuk menyisakan waktunya untuk membantu dalam dakwah. Karena inilah jalan Nabi Muhammad SAW para sahabat, menyebarkan dakwah. Hidup di dunia ini perjuangan. Nah, jangan sampai apa yang telah kita ketahui, nikmat tauhid, nikmat sunnah, hanya dicukupkan untuk diri kita. Tetapi kita ingin menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW dengan apa yang kita mampu. Ketika mampu dengan ilmu, sampaikan dengan ilmunya. Ketika mampunya dengan tenaga, bantu dengan tenaga. Mampunya dengan harta, bantu dengan hartanya. Mampunya dengan pikiran-pikiran, dengan ide-idenya, dengan doanya. Berikan apa yang kita mampu untuk dakwah. Lihat kehidupan Nabi Muhammad SAW. Beliau berdakwah, beliau berjihad. Beliau memerintahkan sahabat untuk menulis surat-surat kepada para raja, mendakwahinya. Ketika dituntut untuk berperang, beliau berperang jihad fisabilillah. Namun beliau pun membina keluarga dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini beberapa hadis yang kami nukilkan di kesempatan kita di pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat khusus untuk kami yang sangat membutuhkan nasihat. Demikian pula untuk saudara-saudara kami, ikhwan wal akhwat, al-aba wal ummahat. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang mau mengamalkan ilmu setelah mengetahuinya, dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.